pakai jaket nih kita nih. Iya, kita semuanya pakai jaket nih ya. Nggak cuma kita berdua yang pakai jaket, tapi ada Mbak Astrid juga nih, co-founder dari Food Cycle Indonesia. Welcome to the Tik Sore Mbak Selamat sore, Astrid. Mbak Astrid. Sore, thank you udah Nah, diundang. Di sini udaranya berasa dingin atau gimana nih? Enggak kan? Enggak, gue salah kostum soalnya. Jadi terpaksa pakai jaket. Jadi kita matching pakai Matching, jaket betul, bertiga betul. ya. Nah, Semoga guys, semoga cuacanya mendukung gitu. Aduh jangan deh bercandanya bapak-bapak soalnya. Jadi guys, Apa sih? ini Mbak Astrid dari Food Cycle Indonesia yang Yes. mana ini yang namanya food pasti makanan ya kan. Bisa jadi food kaki. Oh iya, food yang mana nih? Football, makanan bola. Oh. Nah, soal makanan ini Food Cycle ini kan tadi kita sempat ngobrol sedikit juga sama Mbak Astrid. Kalau memang mungkin orang pada tahu lah bahwa banyak sekali makanan-makanan yang berlebih begitu ya. Kayak misalnya di hotel. Iya benar. Ya mungkin ya bahasa halusnya berlebih lah kan, tapi Iya. orang yang mungkin kenanya makanan sisa segala macam. Tapi sebenarnya makanan-makanan itu masih layak untuk dimakan, weh. Nih coba kita tanya sama Mbak Astrid, apakah benar makanan yang berlebih yang diproduksi oleh tempat-tempat tertentu seperti hotel, terus juga pabrik-pabrik makanan begitu ya Mbak. Dan mengenai food cycle ini sendiri nanti boleh dielaborasi, diceritakan juga sama kita seperti apa. Oke, siap. Mungkin dari yang itu dulu tadi pertanyaannya Iya, Afif. makanan berlebih itu apakah masih layak definisinya dikonsumsi dan seperti apa? memang berlebihan diproduksi ataukah memang sisa gitu ibaratnya? Oke, jadi aku pertama jelasin dulu. Hmm. Yang food cycle selamatkan itu bukan makanan sisa. Hmm, Walaupun oke. ya istilah orang awam tuh sisa gitu ya. Cuma konotasi sisa itu adalah yang di piring-piring, yang udah bekas dimakan. Kesannya tuh bekas Kesannya. dimakan gak tapi habis bukan itu gitu ya. yang food Oke. cycle lakukan ya. Hmm, Yang kita selamatkan itu pangan yang berlebih atau bilangnya surplus. Contohnya apa sih? Kayak dari toko roti. Toko roti itu kan apalagi sekarang banyak banget yang modern ya, roti-roti mahal. Benar, Dia nggak mungkin jual roti kemarin gitu loh, dia harus jaga quality standar. Jadinya roti yang nggak laku kejual itu unfortunately terpaksa dihancurkan gitu biasanya. Tetapi yang udah kerja sama food cycle, maka itu kita ambil daripada dibuang ya, kita salurkan ke penerima manfaat. Jadi Oke. banyak banget sih orang-orang yang kelaparan sebenarnya gitu. Oke. Ironinya adalah yang Mbak Astrid sampaikan tadi bahwa ada yang memproduksi berlebihan, ada juga yang kekurangan sebenarnya. Iya itu ya, bukan ya itulah problem itu. Entah kenapa gitu ya. Tetapi kita bisa ngerti banget sih, karena memang nature bisnis itu nggak bisa efisiensi 100%. Itu nggak mungkin, karena contoh ada toko roti. Toko roti itu kan nggak kayak nasi goreng ya, pesan langsung dimasak. Pasti kan dia mesti masak dulu, bake dulu. Produksinya dulu. Betul, dari subuh malah kadang. Ya dia kadang namanya demand nggak bisa dipredik ya. Kalau tiba-tiba hari ini ada demo, tiba-tiba Iya. nggak ada yang itu beli dia. Benar, gitu. benar. Ya udah, surplus. Nah, sama food cycle di rescue. Oke. Dan berarti food cycle ini penerima manfaat itu seperti apa Mbak tadi? Betul, jadi food cycle nggak langsung bagi-bagi ke penerima manfaat ya, ke konsumen maksudnya. Kita kerjasama lagi dengan mitra organisasi garda depan. Nah ini emang organisasi sosial yang terjun langsung nih, yang ngelayanin masyarakat kecil yang sangat membutuhkan itu. Contohnya kayak panti asuhan, panti jompo, sekolah-sekolah informal, dan lain sebagainya. Itu ada 130 lebih sekarang yang terregister di food cycle. Oke, mungkin untuk detikers yang tadi kita sebenarnya banyak ngobrolnya tuh di belakang layar gitu ya mengenai food cycle. Tapi kalau dari kata-katanya sendiri food cycle, bagaimana kita cycle atau perputaran dari makanan ini tidak terbuang sia-sia lah intinya kan ya. Mungkin kita boleh berangkat dari food cycle dulu Mbak Astrid. Sejak kapan food cycle ini kemudian bergerak dengan kekhawatiran atau dengan concern bahwa banyak orang yang sebenarnya lebih nih yang bisa kita salurkan ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Triggernya awalnya tuh atau melihat kekhawatiran apa sih yang membuat Mbak Astrid dan mungkin akhirnya sampai saat ini menjadi yayasan begitu ya, menyalurkan kepada orang-orang yang kekurangan. Jadi food cycle tuh sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Awalnya itu kita nggak kepikir buat jadi bank pangan kayak sekarang ini. Oke. Gitu. Dan kita kayak nggak tahu isu food loss and waste. Itu nggak tahu sama sekali. Hanya benar-benar ngelihat ada opportunity untuk nyelamatin makanan dari pesta pernikahan. Oh oke. Nah ini dulu ya sebelum COVID tuh kayak namanya wedding tuh kan gede banget. Iya, Hotel benar. bintang 5 yang datang ratusan, kadang ribuan orang. Jadi yang food cycle lakukan itu adalah kita ngambilin donasi atau surplus dari
dari selesai wedding itu gitu. Awalnya dari wedding. Awalnya betul, itu kurang lebih ya 2 tahun lah itu. Dulu aku sendiri tuh yang ngerjain. Jadi aku suka bercanda kalau weekend tuh ngapain, gue after party nungguin partinya orang selesai gitu. Terus habis itu booking ojol gitu ya untuk ngambilin surplus itu kita langsung kasih ke panti penerima manfaat. Awalnya gitu. Ini sorry, Mbak Astrid berarti datang ke pernikahan orang-orang yang memang sudah dikenal atau kerja sama sehotel gitu. Tanya dong jadwal wedding. Nah mungkin atau sama IO-nya. Jadi awalnya Food Cycle itu kerja sama bareng sama Bright Story. Itu startup Bright wedding Story, marketplace ya. Jadi itu anggaplah CSR mereka boost program kita namanya Blessing to Share ke calon-calon pengantin. Jadi si calon pengantin tuh daftar ke kita. Ya, tapi setelah udah kayak jalan setahun gitu, akhirnya si WO itu menjadi kayak agennya Food Cycle karena dia ngelihat udah daftarin aja nih klien gue, daftarin langsung ke Food Cycle gitu daripada malam-malam WO-nya juga bingung kan ini lebihan mau dikemanain gitu. Kadang tuh bisa banyak banget sampai ratusan kilo. WO-nya juga bingung. Ratusan kilo Mbak? Iya, kalau yang ada weddingnya. Wedding gede. Wedding hujan gitu, banjir, udah deh bye-bye gitu. Jadi ya itu kita ngebantu banget sih menjadi solusi ya buat para WO juga, buat para pengantin. Ya berkah lah ya itu hari hajatan, mereka bisa bagi sama orang lain kan itu berkah banget gitu. Setelah dari wedding terus kemana lagi Mbak yang bisa memberikan surplus makanan ini? Dulu tuh saya populer banget, hampir tiap 2 minggu saya masuk TV gara-gara kayaknya ngetren gitu ya, it's happening. Jadi yang berikutnya adalah toko roti. Toko roti ngelihat bahwa ini sama nih gue juga punya surplus roti. Nah itu dikasih ke Food Cycle. Jadi dari toko roti akhirnya banyak ke pabrik makanan juga. Karena kebetulan ada COVID ya. Tiba-tiba semua orang berhenti diem di rumah. Nah kita banyak banget nyalurin surplus dari FMCG gitu. Dari pabrik-pabrik makanan. Nah terus baru recently ini awal tahun ini kita mulai merambah ke pertanian gitu. Dari tadinya kita main di hilir, kita ke hulu sekarang. Ada apa di pertanian Mbak? Banyak makanan kebuang-buang juga. Ntar dulu, sebelum kita ke pertanian tadi kan tuh ada videonya ya Mbak ya. Tadi mungkin boleh ditayangin lagi nggak teman-teman tadi video tadi tuh ada yang pengen aku tanyain deh. Itu kan tadi, nah ini dibungkus-bungkusin. Nah ini kan makanan yang apa sih istilahnya tuh harus di packing lagi gitu kan nggak? Karena penyalurannya kan nggak mungkin makanannya langsung dijembreng gitu kan ya. Nah ini berapa banyak orang yang ikut membantu, kemudian proses penyalurannya seperti apa Mbak? Oke, jadi itu yang di video itu basically setiap hari itu kita dapat donasi dari salah satu pabrik roti lah ya yang cukup besar. Nah ini kenapa sih terjadi ini? Again karena quality control ya. Maksudnya kita udah beli kromboloni sekian mahal gitu, lu expect something yang bagus kan. Jadi kalau dia mungkin agak kegosongan sedikit, dia nggak bisa jual gitu. Nah ini akhirnya kita rescue, nah sama tim volunteer kita nih di repack. Oh ini jadi, volunteer semua? Betul, itu volunteer. Jadi kita tetap ada namanya QC lagi untuk mastiin mana yang masih layak makan, mana yang udah nggak aman, itu kita pisahin. Dan ya ini kegiatannya setiap sore nih, kita repack lagi ke dalam box-box, abis itu kita salurin ke penerima manfaat yaitu 130 organisasi itu gitu. Penyalurannya setiap hari, ini artinya setelah dari pagi sampai sore menerima surplus makanan, kemudian di quality control lagi, di packing lagi. Kemudian penyalurannya seperti apa Mbak? Oke, biasanya kita terima donasi ini tuh sore. Jadi sore-sore gini nih sekarang actually volunteer kita lagi pada bantuin ya. Thank you banget untuk teman-teman volunteer. Nah terus kita masukin ke chiller, ke storage kita. Habis itu besok paginya diantar gitu. Oh pengantarannya besok pagi. Jadi sebenarnya H+1 ya hitungannya dari baking itu gitu. Oke. Kalau tadi Mbak Astrid kan bilang berkali-kali mengenai quality control lagi begitu ya. Terus kalau tadi sudah beralih ke pertanian gitu seperti yang tadi Afif bilang sudah beralih ke pertanian. Quality control seperti apa yang dilakukan di pertanian gitu Mbak? Jadi sayur itu memang macam-macam ya grade-nya, ada grade A, B, C. Kalau ada yang organik, ada yang ada yang organik, hidroponik. Kalau grade A atau mungkin yang kalau kita beli di supermarket yang super high end deh, gitu. Makanya harganya beda kan. Namanya selada di pasar tradisional sama di supermarket kok harganya beda banget karena emang beda grade. Gitu. Nah, untuk bisa nyampe ke grade A itu, dia tuh akan melakukan proses sortir yang sangat strict banget. Gitu, dan kadang akhirnya karena saking striknya
buang deh sayur itu karena tidak lolos ke standar tersebut gitu. Nah ini Mbak Astrid lagi ini ya quality Iya. control. Tomat Ini nih, Mbak. kenapa sih tomatnya harus Oke. namanya tomat penyok ini dikit kok? Ini komoditi tomat beef ya, which Oke. is ini beda sama tomat tewe atau tomat sayur gitu kalau di pasar. Harganya mahal banget ini sebenarnya. Tapi ini kita bilangnya di packing house itu nggak bisa dikirim ke market. Kenapa? Karena dia ada bocel. Jadi biasa kalau di kulit tomatnya itu ada sedikit cacat aja, itu nggak bakalan laku di supermarket karena Wow. biasa lah ya ibu-ibu maunya yang mulus gitu. Oh. oke. Sedangkan namanya alam ya, pertanian itu kan alami, natural, nggak Iya, bisa iya. dikontrol semuanya kayak di pabrik gitu. Oke, selain Contoh- bocel apalagi Mbak yang biasanya oke ini nggak lolos Kayaknya ibu-ibu gitu. mau tahu nih ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya makanya pengen nanya nih. Iya, iya. Bu Ibu nih pengen Contoh, nanya nih. ini lagi nonton video labu nih ya. Oke. Nah labu ini tuh kalau again kulitnya ada blemish nih, kayak sama-sama nggak kelihatan kan dari satu sisi. Iya kayaknya bagus-bagus Mulus-mulus aja. aja. Iya, Iya, cuma iya. coba kita balik deh. Ini tuh ada bocelnya sedikit. Ah. Oh. Nah kita kalau ibu-ibu nggak mau tuh beli yang begitu, padahal sebenarnya kan kita nggak makan kulitnya ya. Iya. Dan ke dalamnya tuh nggak ngaruh Mbak ke Nggak. isinya. Nggak ngaruh. Nah itu terjadi gara-gara apa? Karena di perjalanan, jadi waktu di kebun tuh dipanennya nggak begitu. Cuma di Oh. perjalanan si labu itu berbenturan dengan labu sebelahnya, akhirnya jadi memar ya. Memar gitu. Harusnya bisa diselesaikan baik-baik gitu. Betul. Tidak harus dengan Dengan kekerasan. disingkirkan gitu ya. Tapi ini berarti sama aja kayak beli baju gitu Mbak ya, kalau misalnya ada cacat dikit orang nggak mau ngambil gitu Ya ya. sorof begitu ya. Benar. Baru tahu loh. Iya, baru tahu juga ternyata Masalahnya sayur kalau baju nggak bisa sebegitunya. dimakan ya. Kalau ini Iya masih bisa masalahnya. dimakan. ah. Nah, Yang lapar masih banyak soalnya. Nah, Mas. itu Iya, dia. itu Nah, benar-benar. Iya. Nah ini setelah disortir kembali di yang tidak lolos quality control itu kemudian di Sama take food over cycle sama diambil. food cycle. Betul. Jadi food cycle tiap hari nih ngambilin sayur di Lembang. Kita pilihin lagi sih, memang ada yang benar-benar udah busuk gitu. Nah itu of course kita nggak donate lah ya. Nah yang masih bisa dimakan itu kita ambil lalu kita salurkan ke organisasi penerima manfaat terdekat gitu. Ini posisi di mana Mbak? Kalau Ini ini? di Lembang. Oh oke. Oh ini yang di Lembang tadi Betul, dicerita ini ya. kegiatan agri recovery kita di Lembang. Yes. Nah, ini Selain di Lembang ada di mana lagi nih untuk Untuk food? pertanian. kalau pertanian kita baru di nih tuh sayur copot. Hidroponik nggak ada akarnya, copot dia di reject. Oke, sorry, distracted. Untuk saat ini kalau pertanian baru di Lembang, tapi food cycle itu ada di 7 kota sebenarnya. Jadi Wow. di kota-kota lain selain Jabodetabek, kita ada namanya virtual food banking atau virtual presence. Jadi kitanya tidak ada physically di kota tersebut, tapi kita mengkoordinir dari Jakarta untuk pengambilan donasi dari donor kita langsung kita kirim ke penerima manfaat. Di daerah tersebut juga. Betul. Oke, di mana aja tuh Mbak di 7 daerah itu? Ada di Surabaya, Bali, lalu ada di Lampung, Di Jawa Tengah nggak ada? Surakarta kayaknya ada Oh, deh. di Saya Jawa lupa Yogyakarta, saya agak lupa. Pokoknya 7 kota di Jawa ya. Ini artinya berarti sebenarnya udah banyak orang yang aware ya akan food waste ini ya Mbak ya? Lumayan. Isu ini lagi naik daun nih. The last 2 years lah. Iya. Food loss and waste, climate kan. Sekarang Bener, semua bener, tuh bener. Iya. investor aja juga nyarinya climate startup gitu. Green economy, Iya, betul. yes. Dan kalau kita isu yang berkembang belakangan ini juga kan ada rencana dari kepemimpinan presiden terpilih begitu untuk memberikan makan untuk anak-anak gitu kan ya Mbak ya. Iya. Kalau dirimu melihat ini apakah bisa berkontribusikah untuk hal-hal seperti ini? Nih jujur ya, saya ketawa. Soalnya kita tuh udah punya program sarapan dari tahun 2021. Oke. Wow. Ya, jadi sarapan udah gratis. duluan nih ya. Hmm. Sarapan gratis, bener. Namanya programnya Semangat Pagi Indonesia atau kita Oke. singkatnya SPI. Hmm. Ini program apa sih? Basically kita tuh ngelihat bahwa kelaparan itu terjadi karena kemiskinan. Oke. Kan? Kemiskinan itu gara-gara apa sih? Gara-gara tidak bisa bersaing di job marketplace. Jadi kita pengen memperbaiki generasi berikutnya supaya dia lebih pintar dengan cara memberikan sarapan. Kenapa sarapan? Karena kalau perut lapar aja lu diajarin Nggak bisa tambah-tambahan mikir. juga Iya, mana nggak masuk, iya. Jadi Benar-benar. sebenarnya kita tuh udah ngelakuinnya dari 2021 dan sekarang nih lagi berjalan batch ke-8. Satu batch itu 12 minggu yang kita lakukan, kita kasih sarapan seminggu 3 kali dan sekarang ada 1.000 adik-adik yang enroll
di program SPI, di program Itu Jakarta semua Mbak atau tempat lain? ya semua masih di Masih Jakarta, betul. Karena itu logistiknya lumayan challenging lah ya. Dihitung aja 1000 kali 3 kali 12 dikali. Jadi memang itu sangat resource heavy gitu. Cuma ya kita ngelihat ini hopefully ada long term effect lah ya gitu buat generasi berikutnya gitu. Nah itu memang harapan besarnya gitu Iya. ya. Belajar tapi otaknya, belajar tapi perutnya kosong gitu. Gimana muka isi otaknya. Kosong jadinya. Jangan Kardus dong. kosong. Sia-sia gitu, Iya. padahal udah misalkan kita taruh guru yang bagus gitu. Cuma kalau kitanya nggak fokus juga kan susah juga ya Benar, gitu. benar. Ini food resource yang dari Jakarta ini selain tadi ada dari restoran, dari pabrik makanan, roti, kalau minuman gitu ada nggak Mbak? Lengkap nggak? Lumayan. Jadi kita kalau untuk program sarapan itu kita suka dapat susu HT, roti, sama kadang ada yang ngasih buah. Tapi kalau nggak ada yang ngasih, terpaksa kita beli gitu. Jadi sebenarnya food cycle nih sebagai bank pangan tuh harusnya kan saya nggak perlu beli gitu loh. Cuma ya karena ini program fix dan makanan tuh kadang ada, kadang nggak ada. Jadi untuk program sarapan ini kadang food cycle harus beli. Karena itu udah program yang fix. Jadi ada nggak ada makanan saya harus kasih tuh ke adik-adik gitu. Iya. Karena mereka udah enroll di kita. Pokoknya ya seminggu 3 kali, dikali 12 minggu lah itu setiap satu batch. Oke. Gitu. Mbak tadi kan bilang belanja beli makanannya sendiri. Boleh spill nggak budgetnya berapa tuh kira-kira? Satu anak kira-kira budgetnya berapa? Satu anak itu kita budgetin di angka 15.000 untuk paket ya. Paket sarapan itu isinya roti, susu, sama buah. Ini kalau kita harus ngadain. Tapi food cycle itu kan kadang suka bukan kadang sih ya, kita dapat beberapa produk yang emang didonate gitu. Cuma kalau kita fundraising ya gampangnya bilang satu anak 15.000 lah gitu. Karena kalau gonta-ganti kan susah ya. Iya, standar di situ. Standar. Betul. Tuh 15.000 lengkap dapatnya. Apalagi kalau misalnya ada sumbangan-sumbangan kan bisa saling mendukung. Jangan sampai budgetnya Iya cuma dikit, mau kemana nih arahnya nih? Duh, udah gelap lagi awannya. Mbak, tapi Mbak Astrid selama food cycle ini ada gak sih Mbak cerita-cerita yang mungkin cerita lucu, mungkin cerita yang menginspirasi atau mungkin cerita yang apa ya, yang membuat orang-orang jangan sampai mubazir makanan gitu Mbak? Jangan buang-buang makanan guys, masih ada banyak yang membutuhkan gitu. Betul. Ya kalau yang sedihnya sih banyak kali ya, maksudnya kalau kita benar-benar kunjungan ke penerima manfaat, aku bilangnya tuh FLO, Frontline Organizations. Itu benar-benar ya sedih sih, maksudnya dan apa ya, nggak usah di ngomongin aja lu bisa lihat gitu loh, ya ampun kayak gini gitu hidupnya. Ada yang dibawa kolong jembatan, ada yang emang mereka ya anak-anak yatim piatu aja, dari sisi itu aja udah kasihan gitu ya maksudnya. Jadi tapi aku nggak pengen ngangkat sedih-sedih gitu loh. Kayak mereka ya kita try to be positif, try to be encouraging. Jadi aku ngelihatnya bahwa selama ini food cycle ngasih makanan tuh ngebantu banget buat mereka. Kenapa sih? Karena budget mereka yang tadinya buat beli makanan, sekarang bisa buat beli yang lain, buat beli internet, buat beli buku atau yang internet lainnya itu gitu. sekarang jadi primer, kebutuhan primer juga ya Mbak ya. Kalau tadi Mbak bilang pengennya yang positif-positif aja. Oke, mungkin boleh di-share cerita atau the bright side dari apa yang sudah dilakukan food cycle. Oke, jadi ini actually baru nih, jadi kurang lebih 2 minggu lalu aku tuh lagi aktif banget di LinkedIn, di sosmed karena banyak project yang harus aku woro-woro. Tiba-tiba ada yang nge-DM aku gitu. Terus siapa nih orang nge-DM gitu, kirain mau jualan gitu ya. Nggak taunya dia itu adalah adik penerima manfaat yang selama ini tuh selalu kita support dan dia udah mau jadi sarjana. Gitu. Jadi buat aku kayak oke, this is something gitu loh. Aku ngelihat bahwa support food cycle itu bisa ngebantu dia untuk apa ya, lebih maju gitu. Buat aku tuh aku happy gitu untuk dengar kayak gitu. Itu adalah sesuatu yang mungkin gak banyak diomongin tapi ada satu omongan gitu kayaknya ya, memang cukup. udah sangat ini udah sangat betul. So sweet. memberikan semangat gitu ya. Luar biasa ya. Ini adik-adik diberikannya di sekolah makanannya? Ya, betul. Ini adik-adik di sekolah mana, Mbak? Ini aku jujur kurang tahu ya, tapi ini kita kerjasama sama Wonder Food. Jadi Wonder Food ini adalah mitranya Food Cycle. Banyak sebenarnya yayasan lain nih yang kayak si Wonder Food ini. Nah dia yang ngebantu untuk ngedistribusiin. Jadi Food Cycle tuh nggak langsung bagi ke end user, karena kalau nggak habis lah waktu saya gitu. Sedangkan yang di handle itu banyak banget. Oh gitu, ini makanannya. Katanya enak-enak kok makanannya.
Itu Enak lele loh. tuh ya, kita ternak lele juga by the way. Oh iya, sampai ada ininya ya. Betul. Anak SD, SMP, SMA semuanya dapat Iya. atau hanya anak SD aja? Kalau untuk SPI anak SD aja. Oh. Untuk Semangat yang program Pagi Indonesia. sarapan ini ya, Pagi, untuk, iya, untuk iya, program iya. sarapan Oh anak ini SD. makan Gitu. bareng. Aduh, seneng ya ngelihat anak-anak. Iya. Anak-anak pasti excited banget nih kalau soal menerima makanan gitu ya, susu atau apa gitu yang diberikan setiap hari. Ada nggak Mbak apa yang omongan dari anak-anak itu ketika nerima itu? Iya, mereka sih happy lah. Maksudnya seneng banget ya. Lebih dari gurunya bilang nih sekarang anak-anak datangnya tepat waktu nih. Soalnya ada bagi-bagi sarapan. Gitu. Oh, ya bener nggak apa-apa kan jadi lebih baik. Iya Bagus dong. dong. Iya. Mbak, kalau- Tantangan terbesarnya apa sih Mbak? Mungkin terakhir sebelum kita closing karena ya melihat fenomena food waste ini kan sebenarnya kalau kita cuma lihat di hotel dan tempat-tempat yang atau wedding kayak gitu kan ya itu yang terlihat kan banyak yang tidak terlihat which is itu sebenarnya dari rumah tangga gitu kan ya. The biggest challenge terus kemudian ada yang Mbak Astrid ingin sampaikan kah ke Detikers buat orang-orang yang ya mungkin kalau makan suka nggak habis atau mungkin beli apa-apa berlebihan gitu kan kadang-kadang Jangan mungkin jujur lah. Ya, gimana? Mungkin tantangan dulu kali ya. Iya. Basically untuk again educating people gitu loh, businesses bahwa sebenarnya ada solusi yang lebih baik daripada makanan itu dibuang Yes. gitu. Donasilah ke food cycle gitu loh. Kita akan jaga brand kalian, kita akan memberikan laporan, transparansi dan lain sebagainya. Nah itu basically challenge food cycle untuk educate itu ke para Oke. pebisnis. Walaupun udah membaik sih gitu dengan adanya apa ya dari government semualah semua orang tuh lagi eye on climate and food loss and waste gitu. So it's actually a good thing. Cuma kalau pesan-pesan buat orang-orang yang di rumah ya untuk individuals sekali lagi tolong jangan buang-buang makanan karena buat makanan itu nyampe ke piring kalian aja tuh udah banyak banget yang kebuang gitu. Bener. So please it's not cool. Itu nggak keren gitu loh. Lu pesen habis itu nggak dimakan. Yang Apalagi lapar sekarang masih buat banyak. konten-konten aja gitu ya. Betul banget gitu, food blogger gitu ya. Aku nggak tahu sih, aku pengen ngulik tuh one day ya food blogger kalau selesai ngonten diapain ya. Iya bener-bener. Please jangan dibuang lah karena aduh ada empati dikit lah gitu. It's not doesn't mean kalau lu bisa beli meaning lu boleh buang gitu karena Boleh yang sukanya, lapar masih banyak gitu. Iya. Mbak, untuk menjadi mitra food cycle bisa gimana Mbak caranya? Silakan hubungin Food Cycle dari any channel mau ke website kita foodcycle.id, follow Sosmed juga bisa Instagram ya Food Cycle Indonesia, TikTok, YouTube, we're everywhere sekarang itu lagi membuat konten ya, rajin membuat konten. Iya. Oh, biar Karena- makin dikenal. Benar, Yes, karena betul, sekarang betul, ini kan betul. memang konten adalah penetrasi yang paling Betul. tepat begitu ya betul. untuk ke masyarakat, baik untuk awareness maupun untuk movementnya sendiri. Terima kasih banyak Mbak Astrid, Sama-sama, Mbak Astrid. sudah memberikan banyak pencerahan nih buat kita-kita yang suka ngonten. Gak cuma yang suka ngonten ya, buat yang di rumah juga kalau masak ya secukupnya aja lah, jangan sampai kebuang gitu kan ya, sayang banget banyak yang pengen makan Iya, kenyang gitu iya. kan ya. Seperti yang dilakukan oleh Food Cycle, semoga sukses terus Mbak Astrid bersama Thank Food you Cycle-nya. banget. Salam hormat buat para volunteer Terima kasih. yang setiap hari sudah bekerja tanpa lelah gitu ya untuk membagi-bagikan. Semoga adik-adik yang mendapatkan manfaat, penerima manfaatnya juga bisa merasakan manfaatnya untuk tubuhnya bahkan untuk masa depannya begitu ya. Amin.